Baik, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Namun mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita rendahkan hati untuk kita sama-sama berdoa dengan pengucapan syukur di hadirat Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama memuji Engkau, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, bilang Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memakai kami dengan kuasa-Mu. Bahkan darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami semua Tuhan beroleh perkenanan di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau, memuji dan menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya memelihara mereka, menyertai, melindungi, bahkan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa saat-saat ini, sekalipun kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kita bersyukur kita masih boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk kita boleh bersama-sama ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mati bagiku, ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih.
bagi kami Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan, telah Kau angkat kami. Kau sudah bebaskan kami dan selamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami datang mengucap syukur hari ini Tuhan, atas segala kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dari segala pujian, kemuliaan, hormat dan sembahnya bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat atas kami. Dan kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan yang di dalam nama Yesus. Setiap kita orang yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Situasi dan keadaan saya sedang tidak menentu bagi kita semua. Mungkin kita merasa seperti tidak ada harapan dalam hidup ini. Dan mungkin kita pun tidak mengerti dengan kejadian demi kejadian, khususnya dengan virus corona hari-hari ini. Tapi mari kita mau terus mencari Tuhan, mendekatkan hati kita, mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi kita. Karena kita percaya jawaban kita hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita juga nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, biar Kau jamah kami. Roh Kudus, biar Kau sucikan hati kami. Roh Kudus, Kau juga sucikan roh kami, supaya kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan akan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Kau merancang kami dengan rancangan-Mu yang sempurna. Dan Kau tidak pernah gagal dalam setiap rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita semua ya kita satukan dalam hati kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, bukan hanya sekedar logos atau pengetahuan belaka Tuhan, tapi biarlah hidup di dalam hidup kami Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkannya, bahkan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu Tuhan, bukan oleh hikmat dunia, tapi daripada hikmat dari Tuhan sendiri. Hati-Mu yang berbicara untuk umat-Mu dan kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kita yang semua percaya dan siap mendengarkannya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan, kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, sebelum saya masuk di dalam inti pemberitaan firman Tuhan, saya akan ceritakan sebentar mungkin pembukaan atau kronologis ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ya, kalau saudara baca semua 2 Raja-Raja pasal 2 itu adalah mengisahkan peralihan dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa, ya, di mana Elisa mengikuti terus Elia. Ya. Saudara ingat cerita itu? Kisah itu, Elisa ikutin Elia terus, walaupun dibilangin banyak orang bahwa Elia akan mau diangkat, ya, dari Gilgal terus ke Bethel, Jericho, dan sampai Sungai Yordan, ya, sampai Elia terangkat ke sorga, dia ikutin terus, ya. Nah, saudara tahu keempat tempat ini adalah tempat awal yang bersejarah buat bangsa Israel atau umat Israel ketika masuk dalam tanah perjanjian. Yaitu tadi apa? Gilgal, Bethel, Jericho, dan Sungai Yordan. Ya, pertama-tama kali waktu bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Dan ketika saatnya Elia naik terangkat surga, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang engkau kehendaki? Apa yang kau mau, Elisa? Dan Elisa menghendaki apa? 2 bagian.
ya dari roh Elia. Dua bagian itu ya kalau saudara tahu itu adalah hak kesulungan. Ya, berkat anak sulung itu selalu dua bagian. Ya, kalau saudara ingat kisah tentang Yakub dan kakaknya siapa? Ada yang tahu? Esau. Ya, Esau. Dia menukarkan si Esau itu hak kesulungan ya kepada Yakub dengan semangkok apa? Sop kacang merah. Masih ingat? Brennebon. Nah, Elia berkata, itu sangat sulit. Namun katanya, jika Elisa dapat melihat proses ketika Elia naik nanti, ya, maka permintaan Elisa itu dapat dikabulkan. Namun, jika Elisa tidak dapat melihatnya, maka Elisa tidak dapat mendapatkannya. Nah, Elia dan Elisa adalah nabi yang ditempatkan di kerajaan Israel Utara. Sudah tahu kan, Israel terbagi dua saat itu. Ya, ada Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, di mana raja-raja yang berkuasa pada saat itu di Israel Utara itu, ya, semuanya tidak ada yang membuat Tuhan berkenan. Saudara bisa baca, ya, dari Yerobeam sampai yang terakhir, ya, saya lupa apa Hizkia namanya, ya itu saya lupa jadi. Ya pokoknya raja-raja Israel Utara itu nggak ada yang membuat Tuhan berkenan. Ya. Oleh sebab itu digambarkan dengan prosesnya Elia terangkat yang dimulai dari Gilgal, Betel, Yeriko dan akhirnya melalui Sungai Yordan. Kemuliaan Allah yang digambarkan oleh Elia dengan naik kereta dan kuda berapi kembali ke surga itu menggambarkan bahwa Allah mulai meninggalkan Israel, khususnya Israel Utara. Ya. Jadi Allah mau meninggalkan. Itu saudara tahu kan ketika pertama kali Israel datang itu kan lewat Sungai Yordan, Yosua membelah Sungai Yordan masuk, kemudian Yeriko kota pertama yang bukan kayak kalau bahasa di Banteng kayak banget dirobohkan, diruntuhkan, bukan dipunahkan lah, pokoknya dilawan lah, itu kayak kota pertama ya. Kemudian kalau sudah ingat habis itu mana ke Betel itu dekat dengan Ai, ingat kota Ai, bangsa Ai, ya dari Ai, terus mereka ke Gilgal. Nah Gilgal itu tempat perkemahan bangsa Israel untuk masuk lebih dalam lagi ke tanah perjanjian. Nah jadi itu menggambarkan ketika Elia mulai keluar akhirnya ke Sungai Yordan dan terangkat, menggambarkan bahwa Allah meninggalkan Israel. Makanya ketika Elisa minta kalau boleh dua bagian hak sulung, Elia bilang kalau engkau bisa melihat proses engkau dapat. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau meninggalkannya, dalam arti meninggalkan umat Israel, khususnya yang di utara, ya. Namun sudah tahu cerita itu, Elisa bisa melihat dan Elisa mendapatkan dua bagian roh daripada Elia. Ya, jadi Elisa istilahnya gini. Saya kembali dulu ke konteks tadi bahwa agak susah karena kalau saudara lihat di dalam, kembali saya lupa memberitahukan bahwa ini kenapa susahnya Elia mengabulkan permintaan si Elisa, karena Elisa sendiri dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-15-17 ya, situ dikatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael ya menjadi raja atas Aram. Jadi raja Aram Hazael, juga Yehu cucu Nimsi, Yehu nanti rajanya Israel Utara, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Jadi kenapa sulit? Karena Elisa sebenarnya ditugaskan
untuk tanda kutip membinasakan umat Israel, karena Tuhan sudah murka dengan kerajaan utara, Israel utara maksud saya. Ya, bagaimana Raja Yerobeam bin Nebat itu ya membuat murka Tuhan atas tindakannya itu, membuat bukit-bukit pengorbanan, membuat banyak hal ya, bahwa suku Lewi atau imam-imam dikerjakan oleh orang bukan suku Lewi, banyak ya, sehingga Tuhan murka. Dan itulah makanya digambarkan seperti Elia sedang meninggalkan Israel, sama seperti kemudian Allah akan mau meninggalkan. Namun Elisa, seperti yang saya katakan, kalau sudah baca, dia dapat lihat ya, jadi berarti Tuhan, nah garis bawahi, Tuhan masih memberi kesempatan bagi umat Israel untuk apa? Bertobat. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa apanya? Kasihnya saudara. Luar biasa panjang sabarnya ya. Dia walaupun seakan murka, udah tanda kutip mau meninggalkan, tapi dia masih beri kesempatan sekali lagi. Begitu pula saudara dan saya ya. Tuhan masih kesempatan. Kalau saudara dan saya masih bernafas sampai hari ini, masih namanya masih kesempatan bagi saudara dan saya, amin. Jadi Tuhan itu panjang sabar dan maha pengampun. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini sering sekali saudara dan saya baca dan dengar, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara dan saya mau mengaku dosa dan bertobat, Tuhan ampuni, amin. Ya, Tuhan itu baik, Bang Saudara. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini masuk dalam bulan Oktober, saudara masih bernafas bersama-sama saya dan beribadah dan mendengarkan ibadah online ini, ya kembali saudara, ini kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Saudara dan saya masih hari ini masuk perjamuan kudus, minum ya, dan makan roti dan anggurnya. Itu adalah anugerah Tuhan, amin. Baik, sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari saudara yang ada di sini dan yang ada di sana yang nonton, yuk kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 ya. 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Baik. Jadi ketika Elisa melihat proses kenaikan Elia, ya, dia mendapat 2 bagian roh Elia. Maka dia kembali lagi, ya seperti saya bilang tadi, Tuhan masih beri kesempatan. Dia balik kembali lagi lewat jalur yang sama, Sungai Yordan. Sama ketika Elia membelah Sungai Yordan, Elisa juga memukul dengan bajunya, baju Elia belah. Baca saudara, dari situ dia langsung, setelah itu kota apa? Yeriko. Nah, inilah kisah di kota Yeriko. Ya,
Saudara tahu kota Yeriko itu adalah kota yang terkutuk. Ya. Kota Yeriko itu kota yang terkutuk. Jadi kalau saudara baca dalam Yosua pasal 6 ayat 26, ya, kutukan kota Yeriko begini nih. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya. Jadi ketika Yeriko dirobohkan, Yeriko dihancur, luluh lantahkan, wah, habis pokoknya kan sama bangsa Israel. Nah, pada waktu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu. Jadi pondasinya bayar dengan anak yang sulung, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbang. Jadi bayar harganya untuk bangun pintu gerbangnya dengan anak yang bungsu. Jadi dengan anak yang sulung untuk pondasi, dengan anak yang bungsu untuk pintu gerbang. Itu kutukan kota Yeriko. Saudara ingat kan bagaimana kota Yeriko dirobohkan? Bukan oleh kuat gagah bangsa Israel, tapi oleh sorak-sorai pujian, dikelilingi 7 kali dan 7 hari. Kalau saudara ingin baca cerita itu kembali, ya. Nah, kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-16 ayat 34, ya. Pada zamannya itu Hiel, namanya Hiel, H-I-E-L, orang Betel membangun kembali Yeriko. Nah, dibangun lagi. Dengan apa sekarang? Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi ketika Yosua berkata terkutuklah kota itu, kemudian saya nggak tahu berapa tahun kemudian, ya, karena di dalam 1 Raja-Raja ini, ya, pada zaman ketika Israel sudah punya raja, bayangkan dari zaman Yosua, saudara tahu, itu kemudian nanti masuk ke zaman hakim-hakim nanti berhenti di zaman Samuel, ya, dari Samuel baru raja-raja. Jadi berapa ratus saya nggak tahu, tapi lama sekali. Tiba-tiba ada yang namanya Hiel bangun itu Yeriko, dan harga yang harus bayar 2 anaknya, anak yang sulung dan bungsu, ya. Yang namanya pertama itu tadi dikatakan Abiram dan Segub. Makanya kota itu terkutuk, saudara. Makanya ketika Elisa datang situ, bayangkan situ katakan letaknya kota ini baik, tapi airnya tidak baik, dan sering terjadi apa? Keguguran bayi atau kematian. Nah, jadi kota Yeriko itu adalah kota yang terkutuk. Begitu pula dalam hidup kita. Dulu pun kita hidup dalam kutuk dosa, namun sekarang kita bebas karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Amin. Ya. Dulu kita terkutuk, dulu kita berdosa, tapi karena penebusan Kristus kita dibebaskan. Amin. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kisah ini, dan ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, kita pelajari. Ada 4 hal. Yang pertama, ayat yang ke-19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Nah, kalau di terjemahan bahasa Inggris di NIV, ya, the people of the city said to Elisha, look, our Lord, this town is well situated, as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. Tanahnya itu nggak menghasilkan, unproductive. Kalau di King James Version, the land is barren. Barren itu apa itu? Tandus atau kering. Jadi tanahnya kering, udah gitu tidak menghasilkan. Jadi orang yang hidup dalam dosa, ya, atau kutuk, tampak luarnya kelihatan baik, namun menghasilkan yang tidak baik. Bahkan hidupnya kering dan maut sudah menanti di depan mata. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Itulah orang yang hidup dalam dosa. Dan kita sebagai orang percaya jangan sampai kelihatan luarnya tampak baik, tetapi dalamnya hancur.
tulang belulang. Sama halnya dengan yang diumpamakan Yesus kepada siapa? Orang Farisi. Ya, di dalam Matius pasal 23 27 di situ dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, hai kamu orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tuh. Tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya, tampaknya sama, kota itu tampaknya baik, kota itu, tapi airnya nggak baik. Ya, malah terjadi keguguran bayi atau kematian atau maut. Jadi hati-hati saudara, hidup kita ini bukan untuk pencitraan di depan manusia. Amin. Ya. Hidup kita adalah untuk hidup yang berkenan kepada Allah, bukan pencitraan, bukan seperti baik di depannya kayak Farisi dan ahli Taurat, sehingga kita menjadi dupa yang harum itu. Jadi hidup yang berkenan pada Allah dan sehingga kita menjadi dupa yang harum bagi Allah. Ingat khotbah minggu lalu saya minyak kasai. Ada yang ingat minyak kasai? Minyak yang bagaimana spesial diramu, ya, khusus untuk istana. Minyak yang menyenangkan Tuhan. Itulah hidup kita, biar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan pencitraan kepada manusia, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hidup dalam kita. Itulah hal yang pertama saudara. Jadi ingat, ya, jangan tampaknya luar baik tapi dalamnya hancur. Tampaknya kita bergereja, memuji Tuhan, ya, bahkan kita aktif mungkin, bahkan melayani di mimbar, ya, sebagai apapun juga, tapi hati-hati karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Ya, hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-20 jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Nah, jikalau kita mau dipulihkan dan diberkati, kita harus pertama menyiapkan pinggan baru. Ngomong-ngomong, ada yang tahu pinggan? Pinggan itu piring. Piring ya, iyalah piring. Pinggan baru ya, saya ngomong ini bejana yang baru siap dibentuk. Amin. Ya, pinggan baru itu bejana yang baru yang siap dibentuk. Markus 2 ayat yang ke-22 di situ dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi kita harus menyiapkan hati yang baru untuk menerima segala hal-hal kasih, urapan, sukacita dan masyarakat yang baru dari Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya harus menyiapkan hati yang baru, ya. Kalau bahasa sekarang apa? Move on. Hati yang baru saudara, bejana yang baru yang siap dibentuk. Sebelum kita menggarami dunia ini, sebelum kita menggarami dunia ini, kita terlebih dahulu harus menjadi garam. Amin. Itu hal yang kedua. Taruhlah garam di mana? Di dalamnya. Jadi sebelum kita menggarami dunia ini, kita terlebih dahulu harus jadi garam itu sendiri. Dan untuk bisa menjadi garam, kita harus mengundang sumbernya, yaitu Allah sendiri. Kita harus undang Dia masuk dalam kehidupan dan hati kita. Amin. Sama halnya dengan Zakius. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mau datang masuk ke dalamnya, dan karena Yesus masuk, terjadilah perubahan sikap seorang yang bernama siapa tadi? Zakius. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari Alkitab ketika mengundang Yesus masuk dalam pribadinya, ada perubahan pada orang tersebut. Bagaimana dengan kita?
bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami perubahan? Haleluya. Oleh sebab itu, kita pun yang sudah menerima dan mengundang Yesus masuk dan menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, kita juga harus ada apa? Perubahan, pertumbuhan menjadi lebih baik, berkenan dan sempurna seperti Kristus. Amin. Jadi kita harus menjadi bejana yang baru, saudara. Tinggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru, ya. Dan tubuh kita ini yang adalah bait Allah ini harus diperbaharui, dibangun kembali mesbah itu. Jadi hal yang pertama tadi di situ dikatakan bahwa ya, jangan pencitraan kepada manusia, tapi biarlah kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah menyiapkan pinggan baru dan taruhlah garam di dalamnya. Siapkan hati kita bejana yang baru dan undang Yesus. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-21, ayat 21 berkata begini, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, dan serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Hal yang harus kita ketahui bahwa pemulihan atas hidup kita bukan karena kuat gagah kita, amin, bukan karena kehebatan kita, bahkan kebaikan kita, saya bilang nih, namun karena perkataannya, karena firman-Nya yang adalah Allah sendiri, yang bernama Yesus. Karena Dia kita dipulihkan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti, saudara, firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah itulah yang memulihkan kita, menerangi kita. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itulah firman yang jadi manusia. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini, kalau kita hari ini bebas dari kutuk dosa, itu karena karya penebusan dari Yesus, Tuhan kita di atas kayu salib di bukit Golgota. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, namun oleh karena kasih anugerah dan cintanya Tuhan kepada kita yang tak terbalaskan, bahkan tak terhingga dan terukur. Jadi hal yang ketiga itu karena firman-Nya, karena Yesus yang memulihkan kita, yang menyehatkan kita. Amin. Nah, kalau firman itu sudah jadi manusia, itu Yesus masuk dalam hidup kita dan seorang hidup dalam Dia. Alkitab berkata, mintalah apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau. Betapa dahsyatnya kalau firman itu tinggal dalam hidup kita. Makanya saya mengencourage atau mengajak kita semua, ya, jemaat JKI Sinar Firman Allah seluruhnya, bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Ya. Sekali lagi saya katakan, bacalah firman Tuhan. Alkitab itu hanya 66 kitab, 39 pasal dan 27 pasal. 39 kitab maksud saya di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru, saudara. Satu hal saya tantang begini,
Masa sih? Satu kali dalam seumur hidup saudara nggak baca itu. Cuma 66 kitab. Satu kali seumur hidup. Amin. Ya, yang keempat, poin yang terakhir. Ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, karya penebusan Kristus dalam hidup kita ini sekali untuk selama-lamanya, dan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Amin. Jadi karya Yesus atas penebusan dosa kita itu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saya sampai kecedek, sekali untuk selama-lamanya. Dan dia sudah lakukan bagian kita. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai 12. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau saudara dan saya sudah ditebus, dan hidup kita sekarang ini adalah untuk Allah, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Paulus katakan hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Kata hendaklah itu ada usaha yang kita kerjakan. Amin. Makanya bagian kita sebenarnya kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kata hendaklah, ya, kita harus lakukan bagian kita. Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan. Dia mati, dia satu kali cukup saudara. Jangan saudara dan saya buat 2 kali. Nggak ada saudara, nggak ada ceritanya. Jadi saudara dan saya sekarang lakukan bagian kita. Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan. Dan kita saat ini hiduplah kudus, hiduplah tak bernoda dan bercacat celah, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan soal pencitraan, bukan saudara memuji Tuhan aktif bekerja, bukan soal itu. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pikiran kita, hati kita. Jadi bukan soal karena pencitraan, bukan, tapi Tuhan yang melihat hati saudara dan saya. Nggak peduli apa kata manusia, yang peduli itu Tuhan saudara. Ya. Bahaya dipuji-puji manusia, jatuh nanti kita. Tuhan muji aja dicobain iblis si Ayub. Saudara ingat kan? Saya pernah. Ayub itu dipuji bukan oleh manusia saudara, dipuji oleh Tuhan. Itu aja diuji, dites sama iblis. Apalagi kita nanti dipuji-puji manusia, boleh jatuh. Jadi jangan suka senang dipuji-puji. Lebih baik Tuhan yang puji kita, dan Tuhan yang melindungi kita pasti. Amin. Jangan menganggap remeh dan enteng karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun itu gratis, kayaknya sepertinya gratis, tapi itu mahal harganya. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus, di dalam pasal yang ke-1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang semeraut, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi ada 4 hal saudara, ya. Jadi dikatakan bahwa pertama, jangan munafik, ya. Jangan pikir tampak luarnya bagus tetapi dalamnya hancur. Kota itu tampaknya baik tapi akhirnya buat keguguran, bayi, maut.
Kematian mengerikan, saudara. Ya. Yang kedua, ya, pinggan yang baru dan ditaruh garam di dalam pinggan itu. Jadi bejana yang baru itu kita harus kenakan. Kita harus jadi bejana dan taruh garam. Garam itu Kristus hidup dalam kita. Sebelum kita menggarami orang lain, jadilah dulu garam. Yang ketiga, firman Tuhan itu, yaitu Tuhan sendiri yang menyehatkan kita, memulihkan kita, bukan oleh kuat gagah kita. Dan yang terakhir, karya Yesus disalib satu kali untuk selama-lamanya, dan itu sudah dilakukan. Dan sekarang bagian kita, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, dan jangan berdosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin buat firman-Nya. Shalom. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, kita siapkan semuanya. Kita akan terima perjamuan kudus di bulan Oktober. Roti dan anggur yang akan kita makan minumnya adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Ya, kita butuh Dia. Amin. Kita butuh Dia. Ya, kembali kayak seperti saya katakan firman tadi, bahwa Tuhanlah yang memulihkan kita, Tuhan yang menyembuhkan. Kita butuh Dia. Kita ini terbatas, saudara. Kita ini manusia debu, karena siapa kita ini, saudara? Kita butuh Dia. Kita masuk di bulan Oktober, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang saya katakan, yang saya mau katakan, Tuhan pegang hari esok. Tuhan yang menentukan masa depan kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Roti dan anggur yang ada tubuh dan darah yang sudah Kau korbankan, Kau curahkan bagi setiap anak. Biar kami memakan dan minum menjadi kekuatan, menjadi tempat di mana kami, Tuhan, bersandar, tempat di mana kami, Tuhan, beroleh sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Kami tidak mengerti, Tuhan, apa yang terjadi, tapi satu hal yang penting, ketika kami makan dan minum, Tuhan ada dalam diri kami, dan kami ada dalam diri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan Pak Sutadi akan membagikan di tempat. Mari saudara, kita nyanyikan bersama pujian. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan kami, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Mari semua katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya hidup Yesus? Amin. Mari kita makan sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur ini di atas kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya indah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, yang adalah tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat Tuhan betapa dahsyat, betapa luar biasanya, bahkan kasih-Mu berlimpah di dalam karya penebusan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Darah-Mu tercurah dan Kau dicabik-cabik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak terbalaskan, tak terselami, bahkan tak terukur Tuhan kasih-Mu atas kami semua. Maka mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah makan dan minum Tuhan memperoleh kekuatan daripada Tuhan, urapan yang baru, semangat yang baru, dan api yang baru dari Tuhan membakar setiap roh kami Tuhan. Di bulan Oktober ini Tuhan, kami menyalakan terus Tuhan. Roh kami menyala karena Tuhan tinggal bersama kami, dan kami mau Tuhan tinggal dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami adalah bait Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami hari lepas hari, selangkah demi selangkah Tuhan. Ketakutan, kegentaran kami Tuhan, persoalan, permasalahan, tantangan, badai yang kami hadapi, kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami bersama kami, Tuhan kami ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani, kami akan lalui bersama Tuhan dan keluar sebagai pemenang, karena kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah melepaskan kami, Tuhan sudah memerdekakan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Diberkatilah setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Yang sehat sudah sembuhkan, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, haleluya. Sebelum kita tutup ibadah, kita akan doa berkat saudara, dan pengumuman minggu depan kita masih ibadah online karena PSBB di Jakarta sampai 11 Oktober, jadi minggu depan tanggal 11 pun masih kita online ya. Baik, kita akan terima doa berkat hari ini. Mari sudah kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan diangkat di mana kami hanya berharap bersama kepada Tuhan sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa siang hari ini Tuhan, biarlah berkat dari tempat yang masing kita curah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudaraku dan tinggallah di dalam rumahmu, di dalam berkat damai sejahtera dari Bapa surga. Kasih Yesus yang berlimpah dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima dan percaya, katakan bersama-sama, Amin. Amin. Tuhan berkati.